Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata pelajaran seni budaya untuk kelas 12. Kita akan bahas masalah merancang atau membuat rancangan seni rupa murni dan terapan yang dikembangkan dari berbagai macam corak. Materi kali ini saya akan membahas tentang aliran seni lukis yang mana nantinya akan menjadi tugas Anda di semester genap ini. Baik, sebelum kepada beberapa aliran yang dijadikan paham atau isme dalam seni lukis, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gambar. Oke, gambar dikatakan sebagai perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Kemudian ada juga yang selanjutnya tentang gambar itu merupakan tiruan barang, bisa orang, binatang, tumbuhan, atau sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagainya pada kertas atau media lainnya. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentang gambar dengan lukisan ini ada berbeda definisi, hampir sama definisinya ya, dimana dalam KBBI melukis adalah suatu kegiatan mengolah cat atau tinta yang disepukan ke dalam dua dimensi, media dimensi, atau permukaan dari tiga dimensi untuk menampilkan keindahan. Nah, ini hanya definisi yang ada, tapi jauh dari itu sebenarnya lukisan itu lebih kepada bagaimana imajinasi atau ekspresi seseorang yang dituangkan dalam karya. Karena dalam melukis kebebasannya itu lebih jauh dibandingkan dengan menggambar. Gambar lebih terikat kepada bidang atau objek yang dipindahkan, sementara melukis itu bisa lebih bebas, lebih leluasa. Baik, yang pertama ada aliran Paupis. Paupisme berasal dari kata sindiran. Ini dilontarkan dalam sebuah pameran, dimana sebagai cirinya warna yang dipakai terlihat jelas atau tidak jelas dibandingkan dengan aslinya. Lukisan yang memakai warna liar dan juga kontras, penggunaan garisnya juga luar biasa. Ini salah satu contoh dari aliran Paupisme. Seperti ini juga, lihat warna-warnanya sangat kontras. Ini sebagai contoh aliran Paupis. Selanjutnya ada aliran impresionis. Itu aliran yang berusaha menampilkan kesan pencahayaan yang kuat. Cirinya menghindari adanya pengolahan sifat transparan, jadi lebih ke warna-warna opak. Kemudian meneliti pantulan cahaya yang ada secara detail, warna tercampur lebih optis oleh sebuah retina. Kemudian bayangan komplementer berbentuk sebuah bayangan. Ini salah satu contoh dari karya impresionis. Termasuk juga ini karya lukisan impresionisme, paham impresif. Yang ketiga ada aliran surrealis. Ini berawal di tahun 20-an. Surrealisme cenderung aneh dan dilebih-lebihkan, penuh dengan hayalan. Dan tokoh yang paling santer ada Salvador Dali ya. Ini salah satu karya Salvador Dali dengan aliran surrealis.
Ada juga ini imajinatif atau impian atau khayalan. Selanjutnya ada aliran pointillis. Pointillis, poin itu titik-titik. Aliran ini mendominasi titik-titik dalam sebuah lukisan. Oke, dalam lukisan ini akan terlihat jelas pada saat kejauhan ya, karena dari dekat itu terlihat buram pengaruh titik-titiknya. Ini salah satu contoh karyanya, pointillis, dimana di sini banyak sekali titik-titik, mulai dari merah, oranye, kuning, dan objek utamanya seorang manusia ini berwarna hitam bintik-bintiknya. Atau ini juga menggunakan tinta, bisa spidol juga, bisa rapido, aliran pointillis. Kemudian aliran kontur tipis, ini lebih mengutamakan kepada konstruksi sebuah bangunan. Contohnya ini lukisannya, ini konstruktivisme, sama seperti halnya yang ini juga konstruktif. Oke, yang keenam ada aliran abstrak. Aliran ini berusaha melepaskan diri dari sensasi atau asosiasi figuratif suatu objek. Kemudian dalam aliran abstrak ini lebih bebas karena luapan emosi yang ada dan terbilang variatif, mampu menjadi sebuah ide murni yang akan memberikan warna dan arah pada garisan sebuah lukisan. Ini contoh dari aliran abstrak. Abstrak di sini masih membentuk sebuah pusaran. Ini juga sama, sebuah karya abstrak. Oke, yang ketujuh adalah aliran romantis. Aliran romantis menampilkan sebuah lukisan yang fantastik dan indah, mengandung makna romans, seperti halnya sebuah sejarah atau tragedi yang digariskan dengan bentuk yang fantastik. Nah, ini contoh dari aliran romantisme. Ini aliran romantis. Oke, kita lanjutkan pada aliran yang ke-8, yaitu naturalis. Ini menggambarkan alam. Sebagai contoh, ini menggambarkan suatu pemandangan alam, disebut dengan aliran naturalis. Oke, ada juga aliran futuris. Future itu adalah masa depan, di mana seni rupa ini ingin melupakan masa lalu dan menyongsong masa depan. Ciri khasnya menangkap unsur gerakan yang cepat. Ini contohnya. Oke, ini juga sama. Dan yang 10 kita coba bahas tentang aliran kubis. Aliran ini mencoba menggambarkan bentuk-bentuk kepada objek kubistik, bisa segitiga, segi empat, dan selanjutnya dengan blok-blok warna, ada gradasi juga. Ini salah satunya. Oke, sementara itu dulu 10 aliran seni lukis yang bisa saya tampilkan untuk pertemuan kali ini. Oke, tetap semangat dengan menjaga 3M, selalu jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan dengan air yang mengalir. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.